Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang tema Islam dan globalisasi. Nah, berbicara tentang globalisasi merupakan diskursus yang banyak mengundang perdebatan masyarakat dunia, baik yang setuju, yang pro maupun yang anti atau kontra. Mereka yang setuju pada umumnya berangkat dari pemahaman bahwa globalisasi adalah suatu keniscayaan sejarah yang harus diterima dengan lapang dada. Sementara yang anti globalisasi melihat pada akibat yang timbul dari globalisasi itu sendiri, terutama pengaruhnya yang destruktif bagi lingkungan hidup umat manusia. Secara prinsip, globalisasi merupakan sebuah proses penyatuan dunia yang secara perlahan tetapi pasti mulai menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Proses penyatuan ini melibatkan manusia, informasi, perdagangan, dan modal. Derasnya arus informasi yang masuk lintas benua telah menghilangkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia akan segera bisa diketahui. Jadi adanya globalisasi itu, seluruh apapun di dunia ini bisa kita akses dengan mudah di seluruh belahan dunia. Ada banyak indikasi yang menunjukkan telah berlangsungnya proses globalisasi pada masyarakat dunia. Di antaranya, setiap hari kita bisa saksikan ribuan manusia terbang di seluruh dunia. Ya, salah satunya menggunakan pesawat terbang tentunya. Jadi adanya perkembangan teknologi. Terus hadirnya media komunikasi dan informasi seperti internet, telepon, televisi, dan radio yang tidak mengenal batas teritorial tertentu. Perusahaan-perusahaan multinasional, multi-internasional, ya, yang sekarang sudah banyak ya di masyarakat dunia sekarang. Semakin populernya bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi masyarakat dunia, dan terbukanya layanan transaksi keuangan valuta asing selama 24 jam di seluruh dunia. Jadi ini versi seluruhnya sudah bisa diakses melalui internet. Jadi, nah sekarang kalau kita melihat proses perubahan globalisasi itu tentu tidak lepas dari perkembangan kemajuan teknologi industri. Nah, teknologi industri yang kini sekarang sudah beralih kepada teknologi industri 4.0, di mana perkembangan dunia digitalisasi sangat masif-masifnya. Nah, ketika perkembangan teknologi ini tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, tentu kita akan tergerus dan kita akan terbuai oleh globalisasi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang globalisasi, pasti dia akan hampir hadir di semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, hingga agama. Ya. Kalau dari ekonomi, kita sudah bisa lihat transaksi perekonomian dunia sudah menggunakan yang namanya sistem digitalisasi, sistem teknologi. Kalau kita melihat kebudayaan, seluruh kebudayaan yang ada di Nusantara, bahkan dunia bisa kita akses menggunakan internet, tanpa perlu kita harus ke sana. Terus pendidikan, pendidikan sekarang, apalagi di musim wabah pandemi corona sekarang, pendidikan sudah mulai bertransformasi menggunakan media virtual online. Jadi pembelajaran itu dilakukan melalui distance learning, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam fitur aplikasi yang ada di internet. Bahkan agama, kalau bicara tentang agama, salah satunya tema kita hari ini, pendidikan agama Islam. Saya mengajarkan Anda tentang Islam dan globalisasi menggunakan yang namanya teknologi, yaitu menggunakan akun YouTube. Nah, kalau dilihat dari aspek ekonomi, yang itu saya bilang tadi, globalisasi sudah turut mewarnai ekonomi yang ada di dunia saat ini. Nah, bisa kita lihat bahwasanya adanya era globalisasi sekarang, ini ada salah satu pendapat yang dilontarkan oleh John Nisbet dan Patricia Abdurdance, menyatakan globalisasi ekonomi dalam 3 pernyataan. Kekuatan pertama,
Kekuatan ekonomi dunia telah melintas batas ikatan-ikatan nasional, mengakibatkan pada demokrasi yang lebih, kebebasan yang lebih, kesempatan yang lebih, dan kesejahteraan yang lebih besar. Yang kedua, pada ekonomi global, pertimbangan ekonomi hampir selalu berkaitan dengan pertimbangan politis. Dan yang ketiga, pada ekonomi global, presiden, perdana menteri, dan parlemen akan semakin tidak berguna. Ya, maksudnya, secara jelas adanya globalisasi ekonomi ini ditandai oleh semangat perdagangan bebas, free trade, lintas negara di Indonesia, salah satunya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi seluruh orang bisa masuk ke negara untuk melakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama di negara kita. Ya, kita bisa lihat, ya, kita bisa simak sekarang banyaknya pekerja-pekerja asing yang masuk ke negara kita. Itu salah satu bentuk dari cepatnya pertumbuhan globalisasi, ya, terutama di masyarakat ekonomi ASEAN yang ada di daerah kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu problem di negara kita, ya, ketika ini tidak imbang. Maksudnya memang ada perbedaan antara pekerja dari luar negeri dan dalam negeri, itu ya. Itu bisa menimbulkan berbagai macam konflik, apalagi di saat-saat sekarang ini, ya. Yang kedua itu aspek teknologi. Jelas aspek teknologi, kehidupan manusia di masa sekarang maupun yang akan datang banyak bergantung pada teknologi. Era cyber banyak mengubah tatanan dan struktur kehidupan umat manusia saat ini. Hadirnya media internet dewasa ini telah banyak memunculkan sisi-sisi kehidupan yang barangkali tidak pernah ada dalam bayangan orang pada satu abad yang lalu. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang drastis pada sektor industri dan sistem ekonomi. Nah, apakah dalam Islam merespon globalisasi itu boleh? Ya, dalam Islam Allah itu sangat mengagungkan orang yang menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi bahkan Omar Bakar mengatakan bahwasanya Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi di situ juga ada nuansa teknologi. Nah, teknologi yang berkembang saat ini adalah merupakan transformasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, yang seperti saya bilang tadi, pendidikan sudah mulai beralih ke virtual, online, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan tentang konsepsi ilmu ini, ya, banyak para pakar mengatakan, salah satunya adalah Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Nah, itu salah satu pendapat Albert Einstein yang konon dia adalah seorang ateis, tapi dia meyakini bahwasanya ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Nah, kalau kita beralih ke budaya, aspek kebudayaan merupakan cara hidup keseharian manusia. Dan dalam sebuah masyarakat organisasi pada zaman dulu, manusia dalam sebuah komunitas masyarakat bisa berperang karena mempertahankan kebudayaan hidup mereka dicemari oleh pihak lain. Saat ini pola pikir dan cara hidup manusia sudah banyak berubah dan menuju globalisasi. Ya. Paloma Picasso menyatakan ada beberapa kategori kebudayaan di dunia ini yang telah berada dalam bentuk globalisasi. Yang pertama adalah yaitu makanan, food. Ya. Contoh, orang Indonesia sudah suka makan yang namanya makanan Korea, makanan Jepang, ya, dan meninggalkan makanan daerahnya. Terus fashion. Nah, fashion, gaya hidup, ya. Fashion, gaya hidup, gaya pakaian, gaya rambut dan sebagainya sudah banyak berkiblat ke barat, meskipun ada sebagian yang berkiblat ke daerah Arab Saudi misalnya. Terus ada yang disebut film, musik, dan hiburan, penerbitan siaran televisi, dan bahasa. Nah, Indonesia juga sudah banyak mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Itu salah satu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Itu sangat penting. Nah, kalau di aspek pendidikan, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, memang sengaja secara eksplisit memiliki bidang studi global education.
Isu pokok studi ini adalah memperkenalkan aspek budaya bangsa lain di dunia kepada siswa atau mahasiswa mereka. Nah, itu sudah ada di sana. Nah, salah satu bentuk dampak globalisasi adalah maraknya penggunaan media sosial, penggunaan internet, big data dan sebagainya. Orang sudah memulai melakukan yang namanya transformasi teknologi, di mana seluruh aktivitas kerja manusia, baik itu di perusahaan, di kantor, di sekolah, di kampus, sudah menggunakan yang namanya sistem daring, sistem yang terhubung dengan sistem jaringan atau internet. Nah, bagaimana kalau kita melihat dalam aspek agama? Persoalan agama merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam globalisasi, karena semenjak masa Renaissance, peran agama secara bertahap mulai dikebiri sehingga menjadi tuntutan pada setiap pemuka agama untuk bisa merelevankan ajaran agama agar tetap bisa eksis dalam tatanan baru dunia global saat ini. Kehidupan beragama yang eksklusif dan tidak toleran barangkali sudah saatnya dikubur dalam-dalam dan masing-masing agama, dan bersiap untuk menawarkan sesuatu yang berarti dalam pembentukan tatanan kehidupan global. Pengaruh globalisasi tentunya tidak bisa dibatasi hanya pada persoalan yang telah diangkat di atas tadi, tetapi lebih daripada itu, langkah pembahasannya merambah hampir ke semua sisi kehidupan manusia. Sebagai umat beragama, kita harus merespon problem yang muncul sebagai konsekuensi logis dari kehadiran globalisasi dengan mendasarkan pada universalitas ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman bahwa Islam merupakan ajaran global adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, terkait memaknai Islam, dilihat dari sudut bahasa. Islam itu berarti kedamaian, peace, kesucian, purity, kepatuhan, submission, dan ketaatan, obedience. Ya, kata salam yang ma'rifat dengan as-salam merupakan salah satu dari al-aslam al-husna, nama yang dikaitkan dengan Allah dan oleh karenanya memiliki kesucian. Jadi secara konsepsi, pengertian Islam menurut bahasa dalam pengertian menurut istilah yaitu hanya dengan kepatuhan dan ketaatan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum dan aturannya. Jadi seseorang dapat mencapai kedamaian yang sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebagai salah satu agama Allah, Islam merupakan manhaj al-hayat atau way of life, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan umat manusia. Memahami Islam sebagai way of life harus terkait satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai satu tatanan nilai, Islam tidaklah hanya landasan etis dan moral saja, tetapi ajarannya sangat bersifat operasional dan aplikatif dalam segala segi kehidupan manusia. Ketinggian karakteristik Al-Quran yang merupakan sumber nilai utama dari nilai dan norma ajaran Islam karena bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Al-Quran tidak berisikan merupakan teori yang memadati pikiran belaka. Ajaran Islam bukan saja mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, tapi juga mendorong untuk mengamalkan ilmu itu di tengah-tengah kehidupan. Ajaran Islam tidak pula mengenal pemisahan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan dunia merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Qasas ayat 77, maka carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada prinsipnya Islam berisikan tata nilai yang menyeluruh, universal, yang membuat manusia dijamin dalam mencapai tingkat kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata nilai
tersebut bisa dijadikan alternatif acuan di zaman globalisasi karena sifatnya yang universal dan fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Islam juga mengajarkan, ya, Islam merupakan ajaran yang universal. Globalisasi atau universalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditujukan untuk semua umat, ya, bukan hanya Islam, untuk semua umat yang ada di dunia, ya, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukanlah risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa dialah bangsa terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk patuh kepadanya. Meskipun pada awalnya berada di dalam tubuh suatu bangsa, sekelompok bangsa atau hanya sekelompok individu, ia adalah satu dalam arti bahwa ia meliputi seluruh manusia. Oleh karenanya, berbicara secara Islam tidak bisa ada tata sosial Arab atau Turki, Iran, Pakistan, ataupun Malaysia, melainkan satu, ya, yaitu tata sosial Islam. Walaupun tata sosial bermula dari negeri atau kelompok tertentu, risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia. Bermula dari negeri atau kelompok tertentu, ya, seperti tentu hal itu adalah rahmat, ya. Hidayah Allah untuk segenap manusia dan rahmatnya untuk semua hambanya. Manifesto ini termaktub abadi dalam firman-Nya, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Katakan Muhammad, manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua agar ia menjadi juru peringatan bagi seluruh sekalian alam. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dan yang terbaik dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak seringkali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup, menampakkan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari 6 tujuan utama syariah yang menjamin keselamatan agama, ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, ya, keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan atau social values yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, ukhuwah, tafakul, kebebasan, dan kehormatan. Nah, dalam hal manifestasi penting universalitas Islam, itu kita akan membahas tentang adanya kosmopolitanisme kebudayaan. Universalisme dapat dilihat dari kosmopolitanisme kebudayaan yang ditawarkan. Tampak ia tetap merespon dengan baik dan mengakui eksistensi budaya-budaya lokal yang pada kondisi-kondisi tertentu malah terkadang dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam. Islam menempatkan manusia kepada posisi yang sejajar dalam tatanan peradaban global. Sebagai anak, dalam tanda kutip, Adam yang telah bercerai-berai, apa dan bagaimanapun dia, tidak akan mengubah status sebagai turunan Adam. Nah, pemahaman semacam ini selain merupakan pancaran makna Islam itu sendiri, pandangan tentang kesatuan kenabian berdasarkan makna Islam itu, serta konsisten dengan semangat prinsip itu semua, kosmopolitanisme budaya Islam juga mendapat pengesahan langsung dari kitab suci, seperti pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan manusia, wahdat al-insaniyah atau the unity of humanity, yang merupakan kejutan konsep kemahaesaan Tuhan, atau wahdaniyat at-tauhid, the unity of God, kesatuan asasi umat manusia dan kemanusiaan itu ditegaskan dalam firman Allah. Umat manusia itu tidak lain adalah umat yang tunggal, tapi kemudian mereka berselisih sesama mereka jika seandainya tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, maka tentulah segala perkara yang mereka perselisihkan itu akan diselesaikan sekarang juga.
Nah, para pengikut Nabi Muhammad SAW diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan kemanusiaan, ya, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan dijadikan dasar mereka membentuk pandangan budaya kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat Islam. Refleksi dari manifestasi kosmopolitanisme Islam itu bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun material seperti seni, arsitektur, bangunan pada masa awal Islam. Nah, ini memang sudah pernah terjadi di masa Nabi, ya, tentang kosmopolitanisme kebudayaan Islam. Nah, salah satu contohnya adalah dalam peristiwa perang yang terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit Handak. Nah, ini perang Handak di sekitar Madinah sebagai salah satu metode pertahanan ala Persia. Dan Rasulullah melaksanakan saran tersebut dan mengaguminya. Para sahabat juga meniru manajemen administrasi keuangan dari Persia, Romawi, dan lainnya. Mereka tidak berkeberatan dengan hal tersebut selama menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nas. Sistem manajemen tersebut digunakan dalam perpajakan dengan mengadopsi dari Persia, sedangkan sistem perkantoran mengadopsi Romawi. Nah, sebenarnya dalam Islam itu sangat universalitas, dan ketika ada suatu budaya, ya, budaya yang mana budaya baru itu, misalnya di zaman sekarang ada budaya bahwasanya budaya ini tentu di satu sisi memiliki nilai-nilai positif dan di satu sisi memiliki nilai-nilai negatif. Tapi ketika dia nilai-nilai sisi positifnya itu bisa kita ambil untuk kemaslahatan umat, kenapa tidak, ya? Nah, makanya ada istilah ambil baiknya, buang buruknya. Nah, jadi tidak semua budaya itu buruk. Contohnya budaya-budaya di Korea. Di Korea itu misalnya dari fashion, gaya pakaian, mereka suka memakai pakaian yang kalau bisa saya bilang seperti ala-ala Turki zaman dulu. Dia memakai jas, tapi jasnya agak panjang. Nah, kita bisa memodifikasi mungkin pakaian wanita, ya, atau pakaian pria yang memang gamis tapi dia memiliki modifikasi dari ala Korea misal. Nah, tentu dari segi sisi dia masih bagi perempuan menutup aurat dan memang tidak ketat misal. Nah, itu kan bisa mengambil sisi-sisi baiknya dan membuang sisi-sisi buruknya. Nah, jadi banyak pengaruh yang dibawa oleh kebudayaan lain kepada Islam. Salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia, mungkin kalian pernah melihat namanya tumpeng atau pernah melihat yang namanya kubah masjid, ya. Nah, tumpeng, kubah masjid, tasbih itu bukanlah murni ajaran Islam, bukanlah murni dari sejarah kebudayaan Islam, tapi itu murni dari sejarah budaya Hindu-Buddha, yang mana umat Islam menggunakan tasbih sekarang, ya. Tasbih yang ada di agama Hindu-Buddha itu ukurannya lebih besar, tapi diperkecil oleh umat Islam untuk digunakan berzikir. Nah, yang seperti itu kan kita ambil nilai-nilai positifnya untuk kepentingan kita untuk beribadah kepada Allah, itu tidak masalah, ya. Karena memang di zaman Sunan atau di zaman wali-wali Allah yang memang menyebarkan Islam di daerah Indonesia, contohnya saja Sunan Kalijaga menyampaikan Islam dengan menggunakan berbagai macam metode, salah satunya adalah metode wayang. Nah, wayang ini adalah salah satu warisan leluhur kebudayaan tanah Jawi yang memang sangat melekat di masyarakat. Nah, dia menggunakan unsur itu dan mengubah redaksi cerita wayang itu, dia rubah dengan redaksi cerita-cerita di zaman kenabian. Nah, tentu ini sangat menarik sehingga banyak orang-orang di tanah Jawi itu masuk ke dalam Islam. Dan ya, seperti itu bisa kita lakukan, ya, karena memang Islam itu universal, dia menyeluruh dan dia bisa masuk kemana saja. Bahkan seluruh aspek yang ada di dunia ini seluruhnya ada dalam Islam, ya. Karena Islam itu adalah semua sumber pengetahuan, sumber kebudayaan. Nah, itu salah satu perkembangan Islam dan globalisasi. Nah, saat ini juga Islam juga tidak bisa menutup mata dari perkembangan teknologi, dari adanya
derasnya harus globalisasi, tapi bagaimana orang Islam bisa memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, mungkin bisa menggunakan video YouTube, ya. Mungkin membuat film-film video dokumenter tentang Islam, contoh tentang Ria. Ya. Ria itu apa sih? Nah, kita buat konsep video film pendeknya, tapi di situ nanti ada di ending cerita itu ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Atau membuat meme, yang mana meme itu bisa meredam hoax-hoax yang beredar di media sosial. Meme ya tentunya kalimat-kalimat yang bernilai positif, membangkitkan semangat, ya, bisa memotivasi orang lain, atau menggunakan virtual video untuk memotivasi orang lain tentang Islam. Banyak yang bisa kita lakukan di zaman globalisasi ini, tergantung bagaimana kita menciptakan atau membuat suatu konten yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Islam sebagai acuan tata nilai yang dinamis. Islam sebagai ajaran agama yang universal mampu menjadi tata nilai sebagai acuan bagi kehidupan yang serba berkembang dan dinamis, sekaligus menunjukkan keagungan, keutuhan, dan keunikannya. Keunikan Islam dalam tata nilai tersebut dapat dilihat dari syariat Islam atau tata nilai, aturan dan norma ciptaan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tata nilai tersebut dibuat sesuai dengan sendi umum kemanusiaan, baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara ajaran Islam yang bersumberkan wahyu Allah dan fitrah manusia sebagai makhluknya. Nah, jadi maksudnya Al-Quran itu berisi seluruh informasi yang ada di bumi dan di langit, ya. Itu ya, itu mengenai tentang bagaimana Islam itu merupakan ajaran yang universalitas yang masuk ke dalam berbagai macam sisi kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita memosisikan Islam dalam globalisasi? Nah, dalam kita memosisikan Islam dalam globalisasi adalah itu saya bilang tadi, Islam itu bisa masuk ke dalam aspek apa saja. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya dalam menyikapi globalisasi sekarang adalah di bidang globalisasi ekonomi yang merupakan bagian dari realitas saat ini, Islam sebagai sebuah ajaran moralitas memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia satu dengan yang lain. Islam menghendaki persamaan musawah atas prinsip harta tidak hanya beredar dari kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ini masuk dalam prinsip ekonomi Islam yang tujuannya adalah pertama adalah tauhid. Nah, bagaimana kita mengesahkan kedaulatan Allah, adanya keadilan, tanggung jawab. Nah, itu salah satu konsep yang ada di dalam ekonomi Islam. Terus pada aspek budaya, Islam memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit, yang saya bilang tadi, tapi juga mengakui eksistensi kebudayaan lokal. Ya, saya bilang tadi, contohnya Sunan Kalijaga menyampaikan risalah Islam menggunakan metode wayang. Maksudnya tidak menafikan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat, tapi dia sama dengan pembuatan tasbih. Awalnya Islam kan agama Hindu dan Buddha yang masuk di Indonesia, kemudian baru Islam masuk. Nah, mereka melakukan yang namanya menggunakan media-media yang digunakan agama itu untuk kebaikan, untuk kemanfaatan yang bisa digunakan dalam beribadah kepada Allah. Salah satu tasbih yang tadinya besar diperkecil ukurannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Nah, seperti itu. Itu salah satu konsep yang bisa mengambil baiknya dan membuang sisi buruknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan globalisasi. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan beralih setelah ini ya pada forum diskusi. Kita menggunakan diskusi di media WhatsApp saja. Ya. Nanti silakan disimak pemaparan tadi dan boleh juga mencari literatur lain di internet sebagai untuk menambah wawasan kalian terhadap tema Islam dan globalisasi. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.